satu pemikiran, yaitu mendakwahkan agama, maka hadirin sudah selesai seluruh urusan di seluruh dunia. Habis semua. Apa itu yang mungkin? Apakah tidak ada perkara? Apakah itu perkara mustahil bagi Allah? Itu perkara mungkin, bagaimana merubah perkara mungkin menjadi perkara mustahil. Ada yang mengatakan itu sudah takdir Allah. Umat ini harus berpecah katanya. Ya, sudah takdir Allah juga. Umat ini ada yang kafir dan ada yang Islam. Ada yang soleh, ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang ikhlas, ada yang munafik. Kita tidak mengamalkan takdirnya Allah, tetapi kita mengamalkan perintah Allah. Kita bukan mengamalkan kehendak Allah. Kehendak Allah, alikun fil jannah, alikun bis-sa'ir. Di neraka Allah SWT itu takdir Allah, itu kehendak Allah. Tapi yang kita amalkan adalah perintah Allah yang dipahami. Dan sebagian orang itu mereka mengatakan kita amalkan kehendak Allah. Loh, amalkan kehendak Allah. Bagaimana amalkan kehendak Allah? Amalkan perintah Allah. Nah, kalau orang yang mengatakan bahwa kehendak Allah itu hanyalah kepada perintah Allah itu yang dikehendaki, itu adalah mazhabnya orang Mu'tazilah. Imannya Abu Bakar itu adalah kehendak Allah. Kafirnya Abu Jahal itu juga kehendak Allah. Mau mengamalkan yang mana? Yang kafir atau yang iman? Imannya Abu Bakar, iman itu adalah perintah Allah. Kafir itu larangan Allah SWT, tidak boleh kafir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, memang makhluk ini semuanya akan dipisah oleh Allah. Sebagian akan dijadikan kafir, sebagian akan dijadikan iman, sebagian akan dijadikan fasik, sebagian akan dijadikan sebagai orang soleh, sebagian akan dijadikan orang munafik, sebagian akan dijadikan sebagai orang yang ikhlas. Maka kedua seperti itu Allah membuat surga dan neraka, dan Allah akan memenuhinya semuanya. Allah akan buat itu semua. Maka hadirin ini perkara ini harus dipahami juga. Harus dipahami. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah ilmu agama tadi. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu agama sehingga ilmu agama ini bisa kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Hadirin, dimulai dari cara kita mendapatkan ilmu agama. Karena dikatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa permulaannya itu sudah benar, mencorong betul, hadirin, maka akhirnya dia juga akan jadi orang yang istimewa. Awalnya istimewa, jadinya istimewa. Awalnya buruk, jadinya buruk, kayak pondasi awalnya. Kalau rumah ini pondasinya sudah istimewa, bagus, maka yang atas akan dijadikan baik. Tapi kalau pondasinya itu sudah lembek, maka dibangun sebaik apapun akan rontok rumah itu, ambles. Makanya awal permulaan mulai belajar ini harus betul-betul dijaga betul masalahnya. Nah, hadirin yang dimuliakan, kalau kita belajar dari cara belajarnya Nabi Musa alaihissalam, maka kita bisa ambil pelajaran dari situ. Pertama kali, bagaimana semangat Nabi Musa mengenai mencari ilmu. Seorang mencari ilmu yang mempunyai tolak yang tinggi. Tidak ada tolak tinggi, tidak akan mendapatkan ilmu. Maka Imam Syafi'i katakan bahwa di antara syaratnya orang mendapatkan ilmu adalah zakat wa hirsun. Zakat dan hirs. Ada sungguh-sungguh pengen bagi kepada ilmu. Tuhan, kenapa Tuhan ingin mondok? Ya, nyuruh kayak saya. Nah, kenapa menghafal Quran? Makanya kalau menghafal Quran mau ditempelin ini. Ya kayak seperti ini lah. Ini namanya nggak ada hirs. Gak ada kepinginan. Kalau gak ada kepinginan, bagaimana bisa jadi? Maka hadirin, Allah SWT, para santri juga,
dibentuk sebelum kita ini belajar, dibentuk rasa tolak, hirs, kepinginan yang sangat-sangat untuk mendapatkan ilmu warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Biar apa? Biar dapat ridha Allah. Ilmu kita amalkan dia dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud mencari ilmu, itu untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk ngengkeri para ulama. Celaka kalau kita ini dapat ilmu untuk mencari ilmu biar dapat bisa engkel-engkelan, bisa mendebat para ulama. Yang seperti itu adalah orang yang celaka. Sebaliknya ilmu kita buat, ilmu kita pelajari supaya kita ini dapat ridha Allah dan suwun Gusti Allah kepada kita. Ini hamba ini kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika beliau ini ditanya, siapa hari ini yang bersedekah dulu? Siapa hari ini yang iyadatul marid, yang menjenguk orang sakit? Pulau kan Nabi. Siapa hari ini yang mengantar mayat ke kubur? Pulau kan Nabi. Siapa hari ini, hari pulau semua saya terserah. Karena saking banyaknya ilmu Abu Bakar, maka seluruh cabangan-cabangan yang ilmu yang untuk mendapatkan pahala diamalkan semuanya. Maka Nabi mengatakan tidak berkumpul amalan-amalan ini dalam satu hari kecuali dalam satu orang, kecuali mesti dia itu masuk surga. Masya Allah. Ilmu kalau orang mengamalkan ilmu, semakin banyak ilmu seseorang, maka dia akan semakin sabar. Nah, siapa yang bersabar kepada Nabi Musa alaihissalam? Karena ilmunya tinggi. Ketika Nabi Musa, beliau ini lagi khutbah, maka ditanya oleh seseorang, wahai Nabi Musa, adakah orang yang lebih alim daripada engkau? Maka Nabi mengatakan, setahu itu tidak ada. Setahu itu tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih wahyu kepada Nabi Musa, Musa, ada seseorang yang punya ilmu yang kamu belum tahu. Semangat Nabi Musa, oh iya, langsung akan aku cari orang itu, aku ingin berguru untuk mencari ilmu dia, untuk mendapatkan ilmu. Semangat. Ini seorang nabi, seorang rasul. Maksud salah satu nabi ulul azmi minar rusul, orang yang sangat-sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia ini umatnya begitu banyak sampai baginda Nabi Muhammad SAW ketika diperlihatkan kepada Nabi Musa, maka beliau mengatakan, ini kok banyak sekali ini. Apakah ini umat wahai Jibril? Bukan, belum lagi, masih ada yang lain. Yang lain ternyata lebih banyak lagi, yaitu umat baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun begitu, beliau sudah dari Nabi dan Rasul, ketika mendengar ada seorang yang punya ilmu yang tidak dikasihkan kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa langsung semangat, siap berangkat, cari itu ilmu. Di mana orangnya? Orangnya pun tempatnya juga nggak tahu. Tempatnya di mana pun nggak ngerti. Dicari saja, pokoknya aku akan cari orang ini, walaupun harus bertempuh perjalanan 80 tahun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat. Yang kedua yaitu adab. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan guru yang dicari tadi, maka beliau mendapati orang itu sedang berselimut ngeringkel begitu saja di batu. Maka Nabi Musa alaihissalam, orang itu kalau melihat seorang gurunya itu, jangan dilihat dari penampilannya. Itu siapa yang ngeringkel batu kere itu di guru? Enggak. Tapi dilihat dari apa? Dari kesolehannya. Nah, dilihat dari kesolehannya.
Maka begitu Nabi Musa melihat orang seperti itu tawadhu, maka Nabi Musa berkata dengan penuh sopan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Tuhan, bolehkah misalkan saya Tuhan ikut Tuhan supaya engkau ajari ilmu Tuhan yang telah diberikan oleh Allah kepada Tuhan. Bolehkah ikut Tuhan? Itu pelajar zaman dulu, dan itu seorang nabi, seorang rasul. Itu kalau ngomong seperti itu. Hari ini saya sudah datang, pendaftarnya berapa ya kira-kira bayarnya? Alangkah berbedanya pelajar zaman dulu dengan pelajar zaman sekarang. Zaman dulu kalau mau belajar Tuhan, bolehkan saya ikut Tuhan untuk belajar ilmu Tuhan. Ini pelajar zaman dulu. Dan guru-guru zaman dulu itu juga jual mahal juga. Memangnya Tuhan? Memangnya Tuhan? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, berat ini, gak bisa, gak kuat kamu. Itu kiai zaman dulu begitu juga. Kalau ada santri yang mau mondok, diperberat. Mau apa? Mau berat, mondok itu berat. Gak kuat kamu. Sampai akhirnya terima aku. Saya kuat nih, Pak, saya kuat. Alah, aku kuat, lo pengen kuat. Coba saya kuat. Sampai kalau udah pertentangan betul, ya udah dicoba nanti. Nanti kalau dapat pulang enggak? Sekarang pulang aja. Malah wahai jangan pulang, di sini saja. Orang dulu pulang sana pulang. Enggak kuat dan pulang. Sehingga yang belajar itu betul-betul orang yang punya semangat, punya hirs yang tinggi untuk mendapatkan ilmu ini. Ini bukan ilmu murahan. Ini bukan ilmu murahan, ini mahal ilmu ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun ketika mau belajar, padahal Nabi Musa itu penuh dengan ilmu, hatinya penuh dengan ilmu. Awalnya sebenarnya salam. Ini salam, dan belum ceritakan. Jadi sebenarnya awalnya salam, assalamualaikum. Nah, sopan santun juga. Maka Nabi Khadir kaget. Loh, kok ada salam di sini? Siapa kamu? Saya Musa. Pulau Musa. Musa Bani Israel. Nggih. Masya Allah. Enten nopo kok mriki. Jadi salah tingkatan derajat itu sebetulnya itu derajatnya Nabi Musa itu masih tinggi sampai di atasnya Nabi Khadir. Tapi karena Nabi Khadir ini mempunyai satu ilmu yang belum dipunyai Nabi Musa, maka Nabi Musa dengan nunduk-nunduk pengen mendapatkan ilmu itu dengan sopan santun. Padahal lebih tinggi derajatnya dari Nabi Khadir. Maka begitu datang, tahu Nabi Musa, Nabi Khadir juga menghormati Nabi Musa. Tapi walaupun begitu, maka Nabi Khadir tetap memuji juga. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Jenengan mungkin boten sabar Nabi Musa. Atus pundi jenengan sabar? Engkau sabar. Wong ilmu ini engkau belum dikasih kabar sebelumnya. Nabi Musa semangat begitu kan. Tambah qala sadiduni insyaallah sabiran wa la a'si laka amra. Insyaallah kalau sabar. Sabar itu apa? Sabar itu betah. Benar betah. Panas betah. Dimarahi gurunya juga betah. Makanan yang dapat enak juga betah. Nggak boleh keluar dari pondok juga betah. Digiring nanti sekira habis ini, nanti kalian akan digiring ke pondok semuanya. Nggak boleh lagi di kampung lagi.
juga betah. Nggak boleh lagi di kampung, harus masuk ke pondok. Nggak ada imtihan, nggak ikut imtihan 4, hati-hati nanti karena ikhlas. Loh, itu kan ini guyon-guyon kebetulan ini. Wali santrinya biar tahu ini. Dan seperti kira nama bapak-bapaknya. Nanti kalau orang itu sudah, ini bapaknya masih di kampung, ya nggak apa-apa, anaknya di pondok, bapaknya di kampung, dan bapaknya nanti tinggal ke pondok. Kasih makanan, diantar ke pondok, biar pondok perlu makanan. Yang banyak makanan di kontrakan aja, pondoknya kurang makan mana. Jajan-jajan semua antar ke pondok, anaknya segera diantar ke pondok. Nanti biar, insya Allah ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kau sabar? Engkau akan dapat diriku wahai Nabi Khadir sebagai orang yang sabar. Tambah lagi satu. Wala a'si laka amr. Aku tidak akan mendurhakai perintahmu. Dua ini kalau semangat. Yang kedua kali yaitu adab. Yang ketiga kali yaitu sabar. Yang keempat kali adalah tidak akan membangkang, siap dibimbing, siap diarahkan. Kalau tidak akan mendapatkan ilmu. Siap dibimbing dan siap diarahkan. Wala a'si laka amra. Tidak boleh lupa, tidak boleh ingkar, tidak boleh usul. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, makin berat makin bermutu. Yang begitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, begitu Nabi Musa dan Nabi Khadir mulai berangkat. Ya, ini juga ada perbedaan antara cara belajar orang zaman dulu dengan cara belajar orang zaman sekarang. Sekarang ini kalau duduk dan gonta-ganti gurunya. Jam pertama ganti lagi, jam kedua ganti lagi, murid duduk aja. Kenapa nggak ada? Pak Puan, gurunya nggak mau datang lah. Guru gimana? Astagfirullahaladzim. Dan dulu itu murid itu nggak datangi guru, bukan guru datangi murid. Namanya guru cari murid sekarang ini. Ya, kalau kenapa madrasah apa kok dibuat seperti itu? Nggak seperti pelajaran Nabi Khadir begitu. Uyur semua. Ajak keliling kemana-mana, kalian kemana nanti? Hilang nanti. Berangkat 1000 orang, pulang tinggal 3 orang nanti. Nah, ini tidak masalah saja sebetulnya seperti ini. Aduh, sudah susah. Hadirin baginda Nabi kita Muhammad SAW sama juga. Beliau mendidik santri-santrinya, mendidik para sahabat itu dengan diajak berjuang. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan terus, diajak berjuang terus. Diajak ke Kunen, diajak ke Mekah, diajak ke sana. Akhirnya jadilah manusia yang hebat, orang-orang yang hebat, para sahabat. Memang begitu. Jadi hakikatnya pendidikan itu sebetulnya adalah dengan suhbah. Bukan hanya sekedar dulu dengan suhbah. Karena seseorang itu akan betul-betul menyerap ilmu dari gurunya kalau suhbah dengan gurunya. Saya lihat itu ada beberapa santri kalau saya lagi belajar di kelas itu gurunya nerangkan dan gurunya itu nerangkan hanya melihat kita, nggak dilihat santrinya. Dan sebenarnya duduk itu dipikir semua Masya Allah, santri mati bacaannya gurunya. Gurunya hanya membaca saja, santrinya itu hanya Insya Allah ini diperbaiki. Insya Allah kelas-kelas saya bagikan. Yang semangat, santri yang semangat, guru yang semangat juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka berangkat lagi. Ketika mereka berangkat dalam perjalanan, yaitu Nabi Khadir dan Nabi Musa,
dalam perjalanan. Nabi Khadir sama Nabi Musa mau melewati satu lautan, maka beliau dikenali sama orang yang punya perahu, pengen naik perahu. Dan ini siapa? Oh, Nabi Khadir ternyata. Monggo, baru sambayan. Jangan baru sambayan. Di sini diceritakan juga dalam hadis ini. Hadirin, jadi orang-orang zaman dulu ternyata kepada orang-orang soleh juga seperti itu. Pokoknya kalau ada orang soleh yang naik perahunya, monggo betul sambayan. Saiki nggak peduli soleh, nggak boleh nggak soleh, mau apa, pokoknya kudu bayar. Gimana ini? Yang punya kendaraan, pintar, rumah, kontrakan. Kalau alam ini nggak, ini hanya guyon saja. Ini menceritakan orang zaman dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka monggo silahkan. Akhirnya masuk di perahunya. Jalan, selesai ditumpangin ke perahu, maka turun dari perahu. Nabi Khadir itu melepas papan-papan yang ada di perahu. Berada, lari, ngobrol semuanya. Maka Nabi Musa kaget. Loh, sudah digratisi, kok berbuat kurang ajar. Nabi Musa ini orangnya tukang amar ma'ruf nahi munkar. Maka begitu melihat kesalahan, loh, gimana jenengan ini? Kita baru saja ditumpangkan dengan gratis. Lah kok hancurkan perahunya kayak seperti ini? Loh, kaget juga Udah kaget ya. Yang satunya kaget karena apa itu perahu dihancurin. Satunya kaget, loh, nah kok gak sabar. Maka langsung aku kaget lagi, lupa. Saya itu sering absen santri-santri. Setiap pagi itu santri bisa absen, guru-guru juga bisa absen, alhamdulillah. Dan saya tadi kan, kenapa kesimpulan itu nggak masuk? Katanya lupa Allah. Lupa tetap dihitung untuk orang Nabi Khadir. Tetap aja alfa, lupa alfa. Lupa jam alfa, ya. Ketiduran alfa. Ayo, mau apa lagi? Gak ada alasan lupa alfa. Dan dihitung 30 kali gak masuk kelas, gak bisa naik kelas. Sudah berapa? Sudah dihitung berapa alfa? Awas loh, mulai tanggal 15 alfanya sudah mulai dihitung. Nah, jadi, tidak ada lafal ketiduran, tidak ada lafal lupa lagi. Gimana? Salah ya? Maka pada santri jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, Masya Allah. Maka akhirnya Nabi Musa minta maaf. Ya jangan, saya minta maaf sudah. Jangan disalah-salahkan, jangan diperberat. Ya enggak masalah. Guru itu harus sabar. Guru juga harus sabar. Untuk masalah, monggo dari Monggo. Berjalan lagi, begitu berjalan ini lebih ekstrim lagi. Maka mereka berdua bertemu dengan seorang anak kecil yang imut, bagus, sekali ganteng anaknya. Maka Nabi Khadir ya, pegang kepalanya, buang ya. Kepalanya dia cabut dari tubuhnya, dipuntir, cabut berul gitu. Dan ketahui para anbiya mempunyai kekuatan yang berbeda dengan orang biasa. Gak tahu diceritakan seperti itu. Ada sebagian riwayat mengatakan disembelih sama Nabi Khadir. Dari pisau, ada yang katakan ada dicabut kepala itu, pukul saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Nabi Musa melihat pemandangan seperti itu? Kaget.
tidak lupa. Musa tidak lupa, aku gak lari, tapi ini ada perbuatan mungkar. Ahli amar ma'ruf nahi mungkar, beliau itu. Maka beliau langsung, aku tahu nafsan, bighairi nafsin. Kamu membunuh seseorang tanpa membunuh orang lain, tanpa kesalahan apapun. Maka cinta saya bahaya. Dulu, kamu ya. Musa itu ngamuk aja masalahnya. Ngamuk aja. Dulu pernah mencontoh orang mati di Mesir. Jadi ketika ada orang Mesir, ada orang di Bani Israel, orang Bani Israel, ini tukang ngece orang. Bani Israel itu tukang ngece. Bani Israel sangat ngece, ajar benar-benar. Mau ngece orang Kipti, maka habis ngece lari. Musa, bawa, aku mau dibunuh, Musa mau dipukul. Maka Nabi Musa langsung pegang aja orang yang ngejar ini, pegang, blok, jangan, begitu kan. Tapi orang itu berontak tetap mengejar si Bani Israel tadi, seorang Bani Israel tadi. Nah, dijotos, kerak, terus sampai tulang dadanya terremuk, nggak sengaja sebetulnya. Itu nggak sengajanya padahal. Nah, kalau sengaja gimana ya? Keretek kalau ambrol gitu sampai jebol ke dadanya, mati seketika itu. Nabi Musa doa, ya Allah, ampunilah aku ya Allah, aku telah berbuat zalim ya Allah. Nggak sengaja padahal itu. Wa kazahu Musa faqada alaih. Maka itu adalah meninju dengan menggenggamkan jari-jari itu. Termakaslah. Itu sebetulnya mulakamah tinju-tinju yang digunakan Musa aja sebetulnya. Ilmu silat, ilmunya Nabi Musa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa ngamuk. Dia ngamuk, kamu nggak sabar. Ini bahaya. Memang saya kalau sedang itu nggak sabar. Kalau sudah begini, aku nggak bisa sabar. Kalau sudah begini ini, maka Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khadir, wahai Nabi Khadir, sudah. Sekali saja ini nggak kuat ini. Sekali saja kalau saya masih ngomong lagi, udah. Jangan engkau jadikan aku sebagai muridmu. Udah. Yang membuat persyaratan Nabi Musa sendiri, bukan Nabi Khadir. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni. Makanya sekarang buat persyaratan kamu sendiri kan, tanda tangan itu siap kamu sendiri kan. Kalau saya tidak tertib masalah ini, maka saya siap untuk pulang. Begitu tulisannya. Apa gimana? Iya. Nah, makanya itu ayat Nabi Musa berarti. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Pertama, lupa. Yang kedua adalah ingkar. Yang ketiga, mereka tidak bersalah. Sampai masuk suatu kampung, mereka berdua masuk suatu kampung dan dalam keadaan lapar, mereka berdua ini, Nabi Musa dan Nabi Khadir ini minta supaya diterima sebagai tamu di kampung itu. Nah, ternyata orang kampung tidak mau menerimanya sebagai tamu, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak digape begitu saja. Pokoknya nggak diikram sama sekali. Orang jauh-jauh datang ke kampung, tetapi malah tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Masya Allah, nggak ada yang nikmati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bukan hanya itu saja, tambah di situ ada tembok yang temboknya itu mau rubuh, malah diperbaiki oleh Nabi Musa dan Nabi Khadir. Sebagian riwayat Nabi Khadir hanya dengan tangan begitu saja langsung berdiri. Tapi sebenarnya lagi ditata satu persatu oleh mereka berdua. Temboknya itu diperbaiki lagi satu persatu begitu sampai tinggi.
alangkah capeknya mereka. Setelah itu Nabi Muhammad pergi, Nabi Musa usul, sudah didirikan temboknya, ya kita minta upah sama mereka katanya. Loh kok nggak sabar lagi? Berarti ini adalah hari perpisahan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, inilah jadi lupa, ingkar ataupun usul itu pun tidak diperbolehkan di dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmu. Ini saya cerita Nabi Musa, nggak tahu gimana kalian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang itu ketika belajar itu betul-betul manut taat kepada gurunya. Nah, tidak usah usul. Pak, saya usul apa? HP itu kan penting. Seumpama santri-santri diperbolehkan bawa HP, kan alangkah baiknya, Pak. Alangkah baiknya. Hadirin yang dimuliakan, kalau usul akhirnya memang pulang malah. Jadi jangan usul. Ini semuanya sudah dimusyawarahkan habis-habisan demi kemaslahatan semua santri. Santri tidak boleh bawa HP, santri tidak boleh menyewa motor, santri tidak boleh bawa motor, santri tidak boleh keluar dari pondok, tidak boleh menginap di penginapan orang kampung, atau tidak boleh santri ya. Maka itu semua adalah untuk kemaslahatannya santri semuanya, biar pulang membawa ilmu warisan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Biar pulang bisa membawa ilmu baginda Nabi, biar steril betul dari suasana luar. Suasana hanya satu saja, yaitu suasana belajar. Siang belajar, malam belajar, pagi belajar, pagi, siang, malam belajar terus. Selain waktu itu ada dibuat untuk istirahat. Belajar ilmu, belajar amal, belajar ilmu, belajar amal. Kayak kemarin itu waktu Ramadan, Masya Allah santri-santri senang sekali waktu Ramadan, banyak yang membaca Al-Quran, satu khataman. Ada yang setiap malam itu satu khataman, 30 juz bacanya. Masya Allah. Tapi kelihatannya masih beberapa orang ya. Nah, satu orang ada ya? Ada yang satu orang. Dulu Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala dalam satu malam itu satu khataman. Dulu Abdullah bin Amr bin As dalam satu malam satu khataman. Bukan hanya Ramadan, semua malamnya dibuat seperti itu. Waktu malamnya dibuat untuk membaca Quran satu khataman dalam sholat, maksud saya. Nah, dalam sholat, dan waktu siangnya juga dibuat untuk berpuasa. Ketika dinikahkan sampai istrinya protes sama mertua. Tuan, anak tuan putra tuan ini macam bener-bener soleh katanya. Lah kalau begitu, lah bagaimana nggak soleh? Siangnya puasa, akhirnya aku nggak bisa dibuat apa-apa. Dan kalau sudah nanti ke masjid itu selalu asar isya, nggak pernah pulang. Isya pulang itu katanya mau sholat dulu. Setelah sholat amblas sampai subuh. Setelah subuh puasa lagi. Habislah begitu. Maka akhirnya dibawa ke baginda Nabi untuk dikurangi. Ada nggak antara kita ini? Terlalu banyak amal terus dikurangi, ada nggak? 1 juta 1. Adanya kita ini apa? Digas nggak laku-laku. Kita ini digas terus tapi nggak pernah jalan. Bahkan jalannya mundur saja. Kalau jalan mundur, kita tahu saya. Asalnya di soal awal ketika saya salah, kalau tahu soalnya belakang, dia mundur dia. Monggo silahkan, monggo silahkan, dia mundur lagi. Kalau mundur sekali lagi. Nah, urusan soft sholat itu malah senangnya yang paling belakang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang paham betul, maka mesti dia itu akan berebut untuk mendapatkan soft awal. Mesti akan mendapatkan soft awal.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal agama ini tidak bisa kita ini tanpa mengkhususkan diri untuk amal itu sendiri. Dikatakan belajar ilmu agama itu memang satu mujahadah tersendiri. Sedangkan amal ilmu agama itu pun juga mujahadah tersendiri. Kalau kita melihat, kalau kita ingin tahu, lihatlah apa yang telah dibuat oleh orang-orang soleh sebelum kita. Bagaimana seorang tabi'i Sa'id bin Musayyib, beliau ini adalah orang yang banyak sekali meriwayatkan hadis, menantunya Abu Hurairah. Beliau ini mengatakan, aku mujahadah untuk amal soft awal selama 20 tahun, mujahadah untuk istiqomah soft awal selama 20 tahun. Takbiratul ula. Ada yang soft awal tapi itu masuknya ada, datanya dari depan masalahnya. Dari depan, dekatnya imaman. Jadi soft awal takbiratul ula. Kata beliau, 20 tahun aku mujahadah dan akhirnya aku mendapatkan kenikmatannya sholat di soft awal takbiratul ula selama 20 tahun, sehingga 40 tahun tidak pernah beliau itu ketinggalan sholat soft awal takbiratul ula. Ya, amal itu mujahadah. Kalau kita tidak pernah mujahadah dalam amal, kita tidak akan mendapatkan kenikmatan dalam amal itu sendiri. Mujahadah. Ada orang yang dia ini mujahadah di dalam zikirnya, zikir sampai mendapatkan kenikmatan dalam sholat, sampai mendapatkan kenikmatan dalam sholat. Kalau kita tahu kenapa Nabi mengatakan wujuhilat qurratu aini fis shalah, Nabi ini senang, gembira hatinya itu, senang, kesenangannya itu adalah sholat. Gembira hatinya dalam sholat. Kenapa? Karena bagaimana Nabi mujahadah di dalam sholat juga. Senang akhirnya nikmat di dalam sholat. Nikmat dalam sholat. Kaki-kaki beliau dikatakan telah bengkak-bengkak saking banyaknya sholat. Kita pernah bengkak karena sholat? Gak ada. Kita mujahadah dalam sepak bola kan bengkak banyak. Tetapi kita dalam sholat sampai bengkak. Itulah kenapa kita belum dapat menikmati sholat. Hadirin, mungkin sholat itu sebetulnya bukan hanya satu gerakan kita tubuh. Tapi sholat yang benar itu adalah rasa tunduk, diam, tumaninah, khusyuk, khudu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata kepada Bilal dalam amal, ini saya bicara urusan amal. Berkata kepada Sayyidina Bilal, "Inna aqimis shalah ya Bilal, alihna biha." Wahai Bilal, qomatilah wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Kok bisa sholat kok istirahat? Sholat itu istirahat. Sholat itu sebetulnya istirahat. Tubuh itu akan jadi enak karena tubuh akan berhenti bergerak. Otak akan berhenti berputar. Hati juga berhenti. Hanya satu saja. Duduk. Dudukkanlah otakmu di hadapan Allah. Dudukkanlah hatimu di hadapan Allah. Tundukkanlah seluruh anggota badanmu di hadapan Allah. Maka habis sholat mesti seger sekali rasanya. Kenapa seseorang itu habis sholat Allah kabeh? Kan? Karena apa? Tubuhnya kelihatannya sholat, tetapi ini otaknya tidak bisa berhenti. Capek. Ada orang diam tapi capek. Siapa itu? Orang menunggu temannya gak datang-datang. Nunggu 5 menit, ya, nunggu 5 menit, dia
dia tidak ego, dia harus memaksa diri. Padahal dia diam saja duduk aja. Maka dia akan kecapean luar biasa. Nah itulah kondisi sholat kita. Kondisi sholat kita ketika Allahu Akbar, nunggu imam. Kenapa nggak salam-salam lama sekali? Berdiri saja nggak rukuk-rukuk. Dia capek setengah mati lagi kan? Itulah sholat kita. Padahal kalau sholat itu kita benar-benar kita tawajuhkan kepada Allah. Kita dudukkan ini, jangan sampai berpikir kecuali hanya memikirkan keagungan Allah. Hati jangan selalu menghadap kepada apapun kecuali hanya menghadap kepada Allah. Seluruh anggota tubuh diikutkan taat kepada Allah SWT. Sampai itu dikatakan bahwa urusan meluruskan tangan ini saja, ini katanya ini juga akan menjadikan apa itu tambah konsentrasi di dalam sholat. Di tangannya diluruskan, diletakkan di atas paha. Dari kata-kata para ulama ini penting sekali. Diluruskan atas paha. Nah, jangan banyak gerak. Jadi kalau kita ini dalam fikih katakan 3 kali gerak batal, itu urusan fikih, itu sana. Nah, tetapi ini urusan apa itu kekhususan sholat. Kalau kita ini banyak gerak, kita ini tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan dalam sholat. Nah, kita mendapatkan diam sudah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dikatakan kalau beliau sudah sholat, maka beliau itu seperti pohon yang diterpa angin. Angin kencang pun diam saja, tidak pernah bergerak. Sholatnya itu satu persatu pun dijalankan dengan baik. Kalau sholat seperti ini, maka sholat inilah sholat yang mendatangkan musuhnya Allah. Sholatnya hakikatnya kan doa. Dan kalau di situ orang itu sholat kemudian doa kepada Allah SWT mesti dikabulkan oleh Allah SWT. Allah lagi menghadap. Kalau kita ini menghadap kepada orang tua kita minta duit kepada orang tua kita, ya sudah menghadap, sudah bertemu, tetapi hati kita berpaling, mata kita berpaling. Pak, ini bagaimana? Seperti ini. Nah, apa kita dikasih? Kalau kita tidak dikasih oleh orang tua kita, maka itu sudah pantasnya. Wong kita tidak menghadap. Kalau kita ini sholat tapi hati tidak menghadap, maka kalau kita tidak dikasih oleh Allah SWT sudah sepantasnya. Tidak pernah menghadap kepada Allah, anggota tubuhnya ikut bergerak, tapi hati tidak pernah menghadap kepada Allah. Maka kalau doa, kalau tidak dikabulkan oleh Allah, jangan salahkan Gusti Allah. Salah sendiri, tidak pernah menghadap kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki amal, perbaiki amal. Amal sudah, kita sudah amal, zakat sudah, puasa sudah, tetapi kita ini belum perbaiki puasa kita, belum perbaiki sholat kita. Sudah, tapi belum perbaiki. Sehingga apa? Kesahan puasa, kesahan sholat kita ini tidak tahu. Di sisi Allah diterima apa enggak sholat kita tidak tahu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul menghadap, maka selesai sholat alhamdulillah. Ada satu pengalaman ya. Ketika saya pergi ke Bukhara itu, orang-orang Bukhara ini ada satu amalan yang saya betul-betul terkesan. Apa? Yaitu setiap kali mereka itu beribadah, mereka itu berdoa kepada Allah. Doanya, ya Allah, terimalah sholatku ya Allah. Terimalah sholatku ya Allah, jadikanlah ini simpanan untuk diriku ya Allah nanti di akhirat. Ya Allah, panjang-panjang, intinya terimalah sholatku ini ya Allah. Setiap kali ibadah, mau makan, mau selesai makan, itu doa, ya Allah, Engkau telah kasih makanan kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak bisa apa-apa, tapi Engkau telah kasih juga. Kami tidak bisa berkhidmat kepada Engkau, tapi Engkau telah kasih kami juga ya Allah. Selesai makan, alhamdulillah segala puji bagi Allah telah memberi makanan kami. Ya Allah, jadikanlah makanan kami yang telah kita makan ini, ya Allah, jadikan satu kekuatan untuk bisa ibadah kepada Engkau ya Allah. Doa aja orang sana ini. Kita ini sebenarnya sudah amal, tapi kayaknya nggak ada ya doa biar amal yang diterima Allah, nggak ada.
kelihatannya belum musim atau belum usum, belum terbiasa. Hadirin yang dimuliakan, apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun masjid, bangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Coba. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas. Bangun Ka'bah sambil doa. Doa, ya Allah, terimalah ya Allah, terimalah masjid ini ya Allah, terimalah masjid ini ya Allah. Doa terus. Yang kita pikirkan itu mungkin jadinya bangunan, tetapi mungkin kurang kita pikirkan yaitu makbulnya bangunan. Yang kita pikirkan yang penting sudah sholat, tapi kita belum memikirkan makbulnya sholat, diterimanya sholat di hadapan Allah. Yang kita pikirkan yang penting sudah menyelesaikan puasa waktu siang, tapi kita tidak memikirkan bagaimana puasa kita diterima oleh Allah SWT. Padahal Nabi mengatakan bahwa barang siapa tidak mau meninggalkan berkata bohong dan meninggalkan perbuatan maksiat, maka Allah tidak hajat kepada puasanya. Coba kalau kita perhatikan seperti ini, maka akhirnya dalam puasa pun kita akan menjadi orang yang benar-benar berubah sikapnya. Yang asalnya kalau berubah menjadi baik, berubah. Kenapa Tuhan? Biasanya engkau ini suka ngobrol-ngobrol sana sini ada isu-isu nggak kelihatannya. Rasa-rasanya gini enak mau bebekan kopi katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku sedang puasa. Kalau aku nanti tidak aku jaga lisanku, tidak aku jaga anggota tubuhku, maka tidak aku jaga pikiranku, nanti puasanya nggak diterima oleh Allah. Oh gitu toh. Kalau begitu, aku tak jadi kerok-kerok jenengan. Alangkah itu. Karena puasa itu hakikatnya bukan hanya puasa dari makan dan minum dan syahwat, tetapi puasa itu hakikatnya adalah puasa dari seluruh kemaksiatan pula. Dia diterima oleh Allah. Bermutu, akhirnya sholat bermutu, puasa juga bermutu. Bahkan saudara pun juga pengen bermutu. Sampai saudara disembunyi-sembunyikan seperti para sahabat itu. Tangan kanannya mensodakokannya, maka tangan kirinya tidak tahu. Sampai dikatakan, digambarkan seperti itu. Kenapa aku sembunyi-sembunyikan? Biar bersih dari rasa pamer, biar bersih dari sifat pamer. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dalam amal yang seperti ini, akan berubah sikap kita nanti. Kita sudah amal, tapi kita ini tidak memikirkan mutu dari amal kita. Padahal kita ini katanya pelajar agama. Orang itu belajar agama, ilmunya banyak kayak gini. Coba kalau orang itu belajar agama, dia berjalan aja, aku tahu cara jalannya bagaimana. Jalan, dapat pahala. Dia itu ngomong, aku tahu cara ngomongnya bagaimana, dia dapat pahala. Dia bawa tongkat, kenapa bawa tongkat? Aku tahu karena bawa bagaimana Nabi bawa tongkat, dia dapat pahala. Ketika dia duduk dengan duduk, aku tahu cara duduknya bagaimana, dia dapat pahala. Masya Allah. Kalau dia ngobrol dengan sama temannya, aku tahu cara ngobrolnya bagaimana Nabi, maka dia dapat pahala. Ketika dia bangkit dari duduknya, maka dia juga aku tahu apa itu amalan baginda kita bangkit dari duduk. Subhanallahumma kita asyhadu kifarul majlis, maka dia dapat pahala. Masya Allah. Coba sampai tidur pun juga aku tahu itu cara tidurnya baginda Nabi. Akhirnya tidur pun juga dapat pahala. Bahkan nikah pun juga begitu. Nikah pun dapat pahala. Ngumpuli istri pun juga dapat pahala. Semua pahala penuh pada dia. Kalau orang alim tidak menggerakkan tubuhnya, tidak bisa mendapatkan pahala. Sudah ini bedanya orang alim dan orang awam itu begitu. Jadi kalau orang alim itu gerak coba pahala. Itu sudah diniati belum tadi pakai jubah ini? Apa niatnya itu? Kenapa pakai sorban semuanya? Sudah ada niat ya? Disuruh ustaz. Lupa kan? Niatnya sekarang. Ayo. Kalau orang alim itu semuanya, kenapa pakai
kopiah putih. Dulu kopiah bagian Nabi putih. Kenapa pakai kopiah melepet seperti itu? Dulu rupanya para sahabat-sahabat tadi kan rupanya melepet. Quran surah Al-Fatihah, ada Quran surah yang lazimah, yang melepet kepada kepalanya. Itu Quran surahnya para sahabat dan bagian Nabi kita Muhammad SAW. Maka hadirin yang dibawa semua itu pun akan karena ittiba bagian Nabi, bukan untuk gaya-gaya ini. Jadi untuk ittiba sunnah, kalau orang alim mesti begitu. Mulai jalan semuanya, cara jalan, cara bicara semua karena ikut bagian Nabi Muhammad SAW. Sehingga itulah kenapa para ulama nanti ketika mereka ini sudah sampai di akhirat baru mau masuk surga masih disekat. Sekat, jangan masuk surga itu. Ya kenapa? Kamu syafaati orang-orang yang kamu kehendaki katanya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, suruh ngajak teman masuk surga. Mestinya ulama yang kayak apa yang begitu? Mestinya itu adalah ulama yang suka ajak-ajak juga di dunia. Kalau suka ajak-ajak kebaikan juga, ngajari, ayo diajak, ayo tak ajari, ini tak ajak kamu pakai surga, ini tak ajak kamu cara jalannya Nabi, ini tak ajak. Karena suka ngajari seperti itu, maka mereka mau surga pun mereka suruh ngajak orang-orang untuk masuk surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu adalah untuk amal, bukan ilmu untuk nyombongi orang lain. Ilmu adalah untuk amal dan bukan untuk nyombongi orang lain. Ilmu bukan untuk dibuat untuk apa? Untuk mencari kedudukan. Ilmu bukan dibuat untuk mencari jah. Ilmu bukan dibuat untuk mencari manzilah, tapi ilmu untuk dibuat untuk mencari ridha Allah. Jangan sekali-kali kita ini mencari ilmu kemudian niatnya adalah untuk mencari jah atau manzilah. Jangan. Nanti akhirnya kita akan celaka sendiri. Sebaliknya agama ini kita buat, ilmu ini kita buat hanyalah untuk mencari ridha Allah. Insyaallah ya. Apalagi jangan pula kita mencari ilmu untuk mencari dunia kita. Banyak orang yang mencari ilmu untuk cari dunia. Ilmu agama maksudnya itu dibuat untuk mencari dunia, cari duit. Nah, kalau sudah seperti itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi nanti kita akan berhadapan dengan Allah sendiri. Agama Allah dibuat untuk selain Allah. Agama Allah dibuat untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Insyaallah ya. Nah, ini kenapa kok juga ada prestasi-prestasi itu Pak? Masih hadiah pula. Nah, karena kalian itu masih lemah, maka dikasih hadiah biar semangat untuk belajar. Kalau nggak ada hadiah nanti nggak semangat. Nah, gimana? Cocok nggak itu? Enggak, kalau saya ikhlas, bukan saja ambil hadiahnya. Nah, yang ambil yang barokah apa ya? Ya, soal pintar, orang alim itu memang pintar ngomong. Nah, sekarang pintar ngomong, sudah pintar ngomong, sudah pintar amal. Insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala setelah kasih kita ilmu ini, Allah mudahkan untuk amal ilmu ini. Juga dengan ilmu inilah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini adalah sebagai pemersatu umat Islam di seluruh dunia. Semoga Allah jadikan kita sebagai pemersatu umat Islam di seluruh dunia. Kita sebarkan mahabbah kepada seluruh umat Islam. Kita sebarkan kerukunan seluruh umat Islam. Siapa saja kita cintai semua umat Islam. Apalagi para ulama, apalagi para dai-dai, maka hendaknya kita cintai dengan sepenuh hati. Insyaallah ya. Selagi di dunia ini masih ada para ulama, selagi di dunia ini masih ada orang-orang soleh, selagi di dunia ini masih ada orang yang mendakwahkan agama, masya Allah, dunia ini masih aman. Dunia ini masih aman, dan agama Islam akan terus berkembang. Sebaliknya, kalau dunia ini sudah tidak ada orang alim yang membimbing agama, tidak ada dai-dai yang mengajak kebaikan-kebaikan, yang beramal ma'ruf nahi 'anil munkar, hadirin, kalau itu kita akan masuk dalam suatu ancaman, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanallahu ayyusila 'alaikum 'adaban min 'indihi fa talaqawnahu fala yustajabu lakum.
tidak, kamu mau menyampaikan agama atau tidak, kamu mau mendakwahkan agama atau tidak. Kalau tidak, maka Allah akan datangkan azab darinya dan kalian akan remeh kepada Allah untuk mengangkat azab itu, dan doa-doa kalian tidak akan diterima lagi oleh Allah. Maka sebagian mengatakan bila mana amar ma'ruf nahi 'anil munkar ditinggalkan, maka doa-doa para wali pun tidak akan diterima oleh Allah. Nah, kita doa sebentar, nanti masih diteruskan oleh Pak Ben insyaallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، واعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم باعد بيننا وبين كما بعد بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطيئاتنا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطيئاتنا بالماء والثلج والبرد، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين. نسألك إيمانا كاملا، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما بعد بين المشرق والمغرب. نقنا من خطيئاتنا وينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطيئاتنا بالماء والثلج والبرد، إنك على كل شيء قدير. اللهم استعملنا واستعمل ذرياتنا لخدمة دينك. اللهم استعملنا واستعمل ذرياتنا لخدمة دينك ولإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بدون محنة ولا بلية، بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم، إنك أنت الله البر الرحيم. اللهم اهدنا واهد وراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين. منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم، واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن، سلمنا وإياهم من الفتن والحد والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اعز فيهم سلطانا نصيرا، اللهم اعز فينا سلطانا نصيرا. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة، اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة. اللهم رجالها كرجال الصحابة، نساءها ونساء الصحابة، رجالها صالحين نساء صالحات. اللهم أذب ساقها كما أذبت الملح في الماء، اللهم أذب ساقها كما أذبت الملح في الماء.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tenang dulu, nanti diteruskan oleh Pak Kiai Obedillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin hadirat yang kami muliakan, wabil khusus para wali santri yang telah datang jauh-jauh mengantar putra-putrinya. Semoga Allah memberi ganti yang lebih banyak di dunia sebelum akhirat. Duitnya tambah banyak, halal barokah lagi, tokonya tambah banyak, utangnya tambah lunas. Dan kepada semua teman-teman santri, putra maupun putri, wabil khusus yang mau wisuda, semoga lepas dapat jodoh yang sesuai. Masya Allah. Lau aliman nasu madza fil nikah latasarramu ilaihi. Ini bukan hadis ya. Di bulan Syawal ini banyak kenangan dalam sejarah Islam. Yang kenangan tadi untuk menyemangati para wali murid dan juga untuk menyemangati para calon-calon wisudawan dan wisudawaniwati. Di bulan Syawal ini, Masya Allah, telah lahir orang Ajam, bukan Arab, pesek seperti kita, mungkin begitu. Bahasa lahirnya bukan bahasa Arab. Bahkan beliau ini adalah keturunannya mu'alaf. Kakeknya yang nomor 4 masih mu'alaf, baru masuk Islam. Tetapi beliau dipilih oleh Allah di posisi di dalam Islam. Semua orang yang pengen alim, pengen ngerti agama harus belajar kitab yang beliau tulis. Orang-orang yang selepas beliau. Kalau orang-orang belum belajar kitab beliau ini, belum dianggap alim. Ini masih belum satu jenjang di situ. Namanya Muhammad. Bapaknya namanya Ismail. Ismail seorang ulama sekaligus seorang pedagang. Maka kalau kita lihat orang alim kok dagang, jangan disalahin. Karena ada cerita-cerita uangnya orang soleh itu halal, berkah lagi. Maka para ulama mengatakan kalau kamu ngaji sudah, pondok sudah, berdakwah sudah, kok hatinya masih kotor, datang ke rumahnya orang soleh minta makan, nanti bisa terang hatinya, akhirnya lepas makan jernih hatinya. Ya ada obat itu namanya makan, yaitu makan hartanya orang-orang soleh dengan izin tentu saja. Dulu itu ada cerita lama dan barusan ketahuan. Saya dulu suka
melihara macam-macam binatang, termasuk melihara mentok. Saya punya peliharaan mentok bahasa Indonesianya apa itu? Ya entok, sampai ratus-ratus. Maka selepas saya pergi ke Pakistan, pulang sudah punya anak, punya istri, bahkan punya beberapa istri. Ada alumni pendapatan saya, Pak, minta halalnya apa? Waktu Bapak berangkat ke Pakistan itu mentoknya habis, kita makan semua. Nah, kenapa kok berani makan? Dan dulu itu santri-santri itu pemahamannya beda, Pak. Ini hartanya dia ini, kalau kita makan nanti kita di akhirat akan diurus oleh para malaikat. Akhirnya kita ketemu dengan Pak Yai kita, dan kita dapat syafaat. Wah, ngawur aja untuk saya habis. Jadi santri-santri dulu yang khusnudzonnya kepada guru-gurunya dianggap nanti di akhirat punya derajat, makan hartanya tanpa izin, dia nanti dituntut di akhirat, terus ketemu gurunya mesti sayang, akhirnya syafaat. Maka Muhammad bin Ismailnya bilang, saya yakin bahwa semua harta saya ini tidak ada satupun yang halal. Maka Ismail punya putra yang begitu soleh, begitu alim, begitu kuat hafalannya, yang terkenal akhirnya menjadi Al-Imam Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini putranya Al-Mughirah. Al-Mughirah itu dulu non muslim. Kemudian dalam perjalanan hidup beliau ketemu dengan seorang dari kabilah Arab namanya kabilah Al-Jufi, namanya Al-Yaman, dari kabilah Al-Jufi. Akhirnya Al-Mughirah dapat hidayah dengan sebab Al-Yaman, yang mana kakeknya Al-Mughirah itu sampai wafatnya masih dalam keadaan tidak beriman, yaitu Bardisbah. Maka di antara ceritanya Imam Bukhari bisa jadi Imam Bukhari, di antara ceritanya karena memang makan minumnya dari harta yang halal. Maka teman-teman wali murid yang datang dari mana saja, usahakan wesel-wesel yang dikirim kepada anak-anak kita, weselnya dari hasil kerja kita yang paling halal. Soal semuanya ini. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita ini nanti kalau di akhirat sana melihat untungnya punya anak yang beriman, kita nyesel, anak saya kurang banyak. Nanti kalau kita di surga termasuk kita semua, kita akan tengok kerajaan-kerajaan terkecil di surga itu luasnya 10 kali lipat dunia. Itu luasnya, belum penghuninya, belum harganya, belum hotel-hotelnya, dan belum istana-istananya di sana. Orang iman yang paling lemah imannya, andaikan di dunia tinggal dia saja, maka dunia gagal terjadi hari kiamat, dunia masih boleh dipakai. Maka maknanya orang beriman yang satu yang ngantukan, pondok aja nggak mau ini, apalagi yang mau pondok. Ngantukan imannya paling lemah. Dengan sebab dia seluruh dunia dapat berkahnya. Seluruh dunia dapat berkahnya. Seluruh dunia dapat kebaikan dari dia. Maknanya dia telah berbuat baik kepada seluruh dunia. Dan Allah telah menjanjikan orang yang buat baik, minimalnya Allah akan beri ganti untuk dia 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa buat satu kebaikan, minimal Allah akan beri kepada dia 10 kali lipatannya. Maka tidak heran
Hanan diberi surga 10 kali lipat dunia karena dia telah berbuat baik kepada seluruh dunia, kepada manusianya, kepada hewannya, kepada gunungnya, kepada airnya, kepada kerikil-kerikilnya, kepada tanahnya. Dia telah berbuat kepada semua yang kebaikan, maka dia diganti untuk dia minimal sambutan pertama surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Maka hakikatnya tidak ada orang beriman yang tidak berkahi kita. Mau doakan kita, nggak mau doakan kita, musuhi kita, suudon pada kita, fitnah pada kita, orang iman dari sisi ini semuanya masih datangkan kebaikan pada kita. Maka kita lihat orang beriman, kalau dengan pandangan ini insya Allah banyak titik temu dengan orang-orang beriman. Tetapi kalau pandangannya dengan pandangan harus ikut saya, ini akan banyak perbedaan. Karena kita dengan selain kita itu bukan satu jasad yang satu. Bahkan kita jasad yang satu saja sering berbeda pendapat. Mulutnya pengen sambal, perutnya sakit mah. Akhirnya engkel-engkelan, menang mah. Mulut sambal, perutnya sehat. Akhirnya kadang-kadang menang mulutnya, akhirnya mahnya kambuh. Kadang-kadang menang perutnya, akhirnya selamat dari kekambuhan asam lambung. Bagaimana pula kalau orang berimannya tadi ada amalan-amalan selain iman dia? Apalagi kalau orang imannya tadi para hadirin wal hadirat, dia ini adalah pelajar ilmu agama. Ada orang dia ini seneng karena anaknya dekat dengan pejabat yang tertinggi, yang terkaya. Apa saja masalah dunia bolehnya minta bantuan pada dia, best. Maka anaknya tadi begitu berbakti kepada orang tuanya, dia bilang kepada pejabat tadi, Pak, saya ini anaknya Bapak ini, Bapak saya telah banyak jasa pada saya minta Bapak memperhatikan Bapak saya, memperhatikan ibu saya. Ya, apa keperluan ayah ibu, tak bereskan semua. Maka anaknya itu begitu diketahui orang tuanya telah mengenalkan orang tuanya kepada pejabat yang sukses, yang paling kaya, yang seluruh dunia ekonominya dia kuasai, senangnya bukan main. Nah, saya nggak rugi punya anak kamu, ibumu tidak rugi mengandung kamu, saya nggak rugi nyekolahkan kamu, kamu telah mengenalkan bapak kepada tim sukses. Telah mengenalkan bapak ibu kepada orang yang begitu hebat posisinya. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kalau ada orang punya anak kemudian dia baca sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah akan tugaskan malaikat untuk menyampaikan sholawat tadi kepada Rasulullah, sekaligus disebutkan di depan Nabi yang baca sholawat ini adalah namanya si fulan, putranya orang tuanya. Dia mengenalkan orang tuanya lewat bacaan sholawatnya kepada yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang tuanya jadi orang tua dikenal Nabi para hadirin, maknanya di husnul dia akan husnul khatimah dan layak untuk mendapatkan syafaatnya yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang punya anak mondok walaupun hanya 1 hari betahnya, kemudian belajar sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, untungnya orang tuanya itu enggak lepas-lepas sampai hari kiamat, sampai akhir. Bagaimana kalau mondoknya itu sampai khusus? Maka orang soleh itu kalau berikan fasilitas pada anaknya, apa saja dibuat diberikan. Minta mobil belikan, minta helikopter dibelikan. Kalau helikopter
istri kemahalin ya helikopteran dibelikan. Minta istri dicarikan, minta suami dicarikan. Sampai orang-orang itu negur dia, kamu kok perlu mengajarkan anak kamu? Kamu itu gimana tuh? Yang mewakili sujud saya di hadapan Allah, mewakili amalan saya di hadapan Allah, yang meneruskan jariah saya di anak saya ini adalah investasi saya paling besar. Apapun akan saya lakukan demi jariah saya. Saya nggak sayang seluruh harta saya habis demi anak saya jadi orang manfaat. Seperti orang daftarkan anaknya untuk jadi pejabat, untuk jadi orang kaya, menjadi orang yang katanya bermartabat di dalam pendidikannya. Apa aja dijual demi anaknya. Nah ini anaknya didaftarkan di pondok untuk dijadikan manfaat di akhirat yang kekal abadi selamanya. Yang mana belajar agama, belajarnya saja belum diamalkan, itu sudah kesuksesan. Apalagi diamalkan, apalagi diyakini, apalagi didakwahkan. Untungnya itu sudah gak bisa dihitung, kalkulator gak bisa dihitung. La ilaha illallah. Maka gak rugi punya anak orang beriman itu gak rugi. Maka di antara agama, di antara arahan agama bagi orang yang mampu, suruh punya anak sebanyak-banyaknya. Karena ini anak orang iman itu, kalau punya anak biasanya orang beriman, jarang sekali orang beriman punya anak gak beriman. Ini adalah satu investasi yang hampir tidak ada kegagalannya, yaitu investasi nikah akhirnya muncul anak. Apalagi anaknya ngaji, apalagi apa Quran, apalagi dai, masya Allah. Tadi cerita surga dulu selesai. Kemudian kita tengok anak dulu, itu anak saya. Tengok kiri, itu anak saya. Tengok itu menantu saya. Oh itu cucu saya. Alangkah untungnya orang di sana melihat keturunannya jadi ahli surga, jadi punya kerajaan-kerajaan besar di sana. Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita ini sebagai orang pesantren mestinya mandat kebaikan itu harus sedikit berbeda dengan umumnya orang yang umum. Apalagi wali santri yang punya anak di pesantren. Kita ini harus punya pandangan husnudzon. Nabi telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Beliau bersabda, "Innama bu'itsu mu'alliman." Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk mengajar. Mengajari iman, mengajari amal. Mengajari iman, mengajari amal, mengajari sikap yang benar, langkah-langkah yang benar, keputusan-keputusan yang benar. Maknanya bagaimana teman-teman semua, wabil khusus wali murid dan calon wisudawan? Semua kebaikan, sumber segala kebaikan, markas seluruh arahan kebaikan asalnya dari ilmu yang Allah wahyukan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pimpinan-pimpinan hidayah siapa? Para anbiya, orang-orang yang dapat ilmu dari Allah. Pimpinannya seluruh para anbiya siapa? Sayyidul Anbiya, beliau siapa? Pimpinannya orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah yang mulia, yang termulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ilmu agama ini agak beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama itu di dalamnya kepastian. Diperlukan oleh yang kaya, yang miskin, yang rakyat, yang pejabat, yang kere, yang terhormat, yang terhina, yang jelek mukanya, yang rupawan mukanya, yang cantik ataupun yang rembes. Itu semuanya perlu kepada ilmu agama. Di antara cuplikannya ilmu agama adalah syahadat kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa ilmu tidak tersampaikan kepada umat. Yang membawa kalimat itu adalah para anbiya, para ulama. Para anbiya ini pimpinannya para ulama. Para anbiya jamaknya nabi. Nabi adalah orang yang telah diberi nabak, orang yang telah dibimbing
langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tidak mungkin terjadi kebaikan di dunia ini tanpa ilmu. Maka Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab beliau, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa dima'us syuhada fayarjahu midadul ulama'i ala dima'is syuhada atau kama ja'a fil hadits. Nanti pada hari kiamat tinta-tintanya para ulama akan ditimbang dengan darah-darahnya para syuhada. Maka ternyata tintanya para ulama lebih berat melebihi darah-darahnya para syuhada. Tintanya ini belum orangnya, tintanya. Namanya tinta kan nggak nempel. Maka tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak alim yang ibadah tanpa ilmu. Karena orang alim tidur dengan ilmu. Siapa yang tidur dalam kondisi suci kemudian wiridan sampai ketiduran, Allah akan kirimkan malaikat. Malaikat tadi masuk ke badannya orang itu, nempel ke kulitnya, nolongi dia sampai sak dalamnya. Nah, orang itu kalau punya suami dan istri ketemu biasa lah. Tapi ini dikauni malaikat itu nah, mimpinya ketemu Rasulullah, mimpinya Masya Allah masuk surga. Mimpinya apa? Mimpi yang baik-baik ketemu para sahabat. Maka diceritakan oleh para ulama sebagai syuhada protes. Lah ini darah, nyawa dibandingkan dengan tinta, kok berat tinta itu bagaimana? Maka para malaikat mengatakan, kamu tahu bahwa berjuang sampai wafat dalam perjuangan itu penting, itu menguntungkan, itu meningkatkan derajat sekian banyak. Dari mana? Dari buku-bukunya para ulama, dari arahnya para ulama. Iya, ini masa kamu bisa mengalahkan sumbernya? Kamu kan capek. Maka benar-benar orang yang ngaji itu menguntungkan dirinya dan menguntungkan orang tuanya, bahkan menguntungkan lingkungannya. Dapat kalimat syahadat tidak lebih dari itu, menguntungkan seluruh dunia. Bagaimana kalau tambah khatam Iqra? Bagaimana kalau khatam fasolatan? Bagaimana kalau khatam Quran? Bagaimana kalau khatam takhusus? Masya Allah, untungnya bagaimana? Jadi dapat la ilaha illallah tanpa ada tambahan yang lain, gak bisa baca Quran ummi, itu untungnya untuk dia dan untuk seluruh dunia. Jadi ilmu agama itu membawa kepastian, pasti untung. Dapat sedikit pasti untung, apalagi banyak. Dan semua orang Islam itu bisa jadi Islam karena ilmu, yaitu ilmu syahadat ini. Allah hanya satu, la ilaha illallah. Rasulullah untuk umat Muhammad, ya Nabi Muhammad saja. Itu bagian dari ilmu. Maka kalau orang menafikan ilmu agama, maknanya menafikan seluruh kebaikan. Karena kebaikan itu mesti dari ilmu. La ilaha illallah. Maka rasakan kita ini untung banget. Diri kita ngaji, orang tua kita menjaga. Maka kalau untuk sekolah-sekolah dunia, para hadirin wal hadirat, anak kita kirim besok 1 juta, 2 juta, untuk yang belajar ngaji 100 juta setiap bulan. Ya, maksudnya gambarannya kata untungnya itu permanen. Kalau yang dunia itu, ya nanti kalau dapat kerja, ya nanti kalau dapat jabatan, ya nanti kalau ilmunya laku, ya nanti kalau ilmunya ada yang mau nyerah. Tapi kalau ilmu agama itu dipakai sendiri aja loh, sudah menguntungkan orang tuanya. Masya Allah, lupa. Maka di bulan Syawal ini ceritanya Imam Bukhari lahir. Ayahnya yang begitu murni hartanya. Kemudian beliau punya ibu yang luar biasa, mengatakan beliau keliling dunia untuk ngaji. Dan ibunya ini bukan sembarang ibu, mungkin ibunya mirip seperti wali-wali yang sekarang datang. Datang jauh-jauh demi untuk mondokkan putra dan putrinya. Ini dalam sejarah di antara ceritanya pelajar sukses karena ibunya dukung.
Diceritakan Imam Malik juga begitu semangat ngaji karena didukung ibunya. Jangan-jangan santri-santri yang kurang semangat ibunya kurang dukung. Nah, maka ibunya harus semangat dukung. Gak rugi ngandung 9 bulan, melahirkan sampai hampir copot nyawanya. Kemudian anaknya manfaat untuk akhirat dan dunia, gak rugi. Kalau anaknya mau mondok itu gak rugi. Gak selesai aja gak rugi, apalagi selesai. Tapi gak ada istilah mondok rugi, gak ada. Bahkan kakak sebentar di sini tahu sekelumit apa yang kita kaji pagi hari ini, kemudian pulang itu sudah mondok sekelumit sudah gak rugi. Tapi kalau ilmu-ilmu dunia para hadirin, itu di dunia aja belum karuan laku. Berapa banyak alumni-alumni sekolahan dunia nganggur para hadirin. Tapi kalau alumni-alumni pondok walaupun nganggur berpahala terus. Tidur malam ternyata tidurnya pakai sunnah, jalan menuju surga. Seperti yang dia baca salawat mengenalkan orang tuanya kepada yang mulia dan besar Muhammad SAW. Sekelumit kata, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Riwayat Tabrani, siapa yang mengatakan kalimat tadi yang artinya kurang lebihnya, ya Allah, balaslah Nabi Muhammad dengan sebab jasanya beliau kepada umat dengan balasan yang layak untuk beliau. Allah akan tugaskan 70 malaikat untuk menulis amalnya selama 1000 hari. Masya Allah. Pikirkan tak harus mengatakan untuk ternyata jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat pahala begitu banyak dan itu terkirimkan kepada orang tuanya semuanya juga. Wih, untungnya boy, Masya Allah. Nah, pada bulan Syawal ini juga Al-Imam Bukhari semoga muncul ya fotokopi walaupun agak remang-remang muncul dari majelis ini ya. Masya Allah, banyak yang hafal sekian ribu hadis dari hadisnya Bukhari, banyak yang telah membaca kitab Bukhari sampai selesai. Ini kaitannya dengan bulan Syawal. La ilaha illallah. Maka di bulan Syawal ada cerita yang lain. Cerita bagaimana bulan Syawal ini dulu adalah dianggap bulan yang begitu ngeri, menakutkan, bulan sial. Orang-orang jahiliyah kalau sudah ada bulan Syawal, mereka nunda semua acara. Walimah ditunda, pendurian ditunda, bisnis ditunda, karena dianggap ini bulan sesat, bulan sial. Nah, maka Nabi kita akan membawa ilmu dari Allah. Takut kepada makhluk itu salah alamat, berharap kepada makhluk itu salah alamat. Makhluk itu hanya makhluk, tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. La ilaha illallah. Takut kepada makhluk. Maka beliau waktu Syawal ini walimahan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang dari walimah itu muncul keberkahan yang tidak putus sampai sekarang. Ini semua alumni Al-Fatah. Bahkan semua yang hadir, saya berhusnuzon, semuanya pernah mendengar sekelumit nasihat Nabi yang disampaikan kepada umat lewat riwayatnya Sayyidah Aisyah yang walimahannya bulan Syawal. Imam Zuhri mengatakan, andaikan ilmunya seluruh istri Nabi dikumpulkan jadi satu, kemudian ditambah lagi dengan ilmunya seluruh wanita-wanita sahabat dikumpulkan jadi satu, kemudian ditimbang dengan ilmunya Sayyidah Aisyah, ilmunya Sayyidah Aisyah akan mengungguli ilmunya seluruh wanita waktu itu. Ini nikahnya bulan Syawal. Nah, maka Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dia mengatakan yustahabbu zawaju fi Syawal. Disunahkan kalau nikah itu bulan Syawal. Nanti kalau ada rencana menikah, maka di antara hari nikahnya adalah bulan Syawal. Nyawa bu? Yustahabbu zawaju fi Syawal. Maka Masya Allah, harapan kami putri-putri dan putra-putra ini mengambil berkah dari kenangannya Sayyidah Aisyah tadi. Bagaimana semangat dengan sebab satu wanita, berapa banyak kebaikan tersebar ke dunia laki-laki dan dunia wanitanya Muhammad.
Sayyidah Aisyah ini satu-satunya umat Muhammad, nggak lakinya, nggak perempuannya, yang dibilang oleh Allah dengan 10 ayat berturut-turut dalam Al-Quran. Hanya Sayyidah Aisyah. Maka istri Nabi yang lain pada cemburu. Aisyah lagi Aisyah. Maka Nabi mengatakan, jangan cemburu pada Aisyah. Aisyah ini punya keistimewaan yang tidak dipunyai oleh semua istri saya. Ada para ulama mengatakan walaupun saya tahu itu. Apa itu? Tidak pernah malaikat Jibril datang kepada saya. Sedangkan saya satu selimut dengan istri saya, kecuali Aisyah. Saya satu selimut dengan Aisyah pun malaikat Jibril datang untuk memberikan wahyu kepada saya. Maka dulu di antara ulasannya Kiai Musyawarah memang Sayyidah Aisyah ini cocok untuk ilmu. Malaikat Jibril itu nggak segan, nggak malu dengan sebab adanya Sayyidah Aisyah. Walaupun Sayyidah Aisyah satu selimut dengan Nabi tetap wahyu datang. Tapi kalau Sayyidah Aisyah menunda dulu Nabi jauh dari istri beliau baru datang wahyu. Beliau telah meninggalkan hadis minimalnya yang sampai kepada umat 2.210 hadis. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha istri tercintanya Rasulullah SAW. Pak, kok istri tercinta Pak? Apa gak keliru Pak? Yang tercinta itu Sayyidah Khadijah. Ya itu memang begitu itu secara bahasa. Kalau ter itu harus ada saingannya. Kalau nggak ada saingannya nggak bisa ter. Ini ganteng mana? Ganteng ini lebih ganteng ini. 10 orang dijajar mana yang terganteng ini baru bisa. Lah zaman Sayyidah Khadijah istri Nabi satu, nggak bisa dikatakan Sayyidah Khadijah istri Nabi yang tercinta, nggak ada saingannya. Maka harus Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Khadijah istri Nabi yang setia, istri Nabi yang begitu disayangi Nabi. Tapi kalau tersayang itu hanya Sayyidah Aisyah. Kalau nggak begitu berarti kita nggak ngerti bahasa. Ya begitu. Namanya ahad bisa di kitab kita itu mesti Sayyidah Aisyah. Ahad bisa harus ada Aisyah. Karena kata-kata ahad itu harus ada mufadhalah, harus ada perbandingan. Dan kalau nggak ada perbandingan, dibandingkan dengan siapa? Ini sebelum cerita di bulan Syawal. Maka harapannya teman-teman yang telah selesai nanti buat cabang, buat masjid-masjid ilmu, nikahnya kalau memang ada takdirnya usahakan sama-sama alumni Al-Fatah. Insyaallah harapannya sudah banyak titik temu, ngajinya sama, gurunya sama, madhabnya sama, akidahnya sama, pondoknya sama, apalagi pertemuan wali santrinya sama, wisudaannya sama. Insyaallah sudah banyak titik temu, tinggal mobil itu langsung teruskan perjuangan sambil nunggu para mau datang. Mestinya begitu. Kecuali kalau takdirnya lain, pokoknya dapat siapa aja dirawat yang baik. Di antara perawatan untuk calon-calon istri ini khusus untuk santri Al-Fatah. Wali murid dengar itu saya senang. Termasuk cara merawat istri di antaranya jangan kamu sodorkan kepada calon-calon istri kamu sabitek yang kamu bawa. Apa itu Pak? Jangan rokok. Orang itu kalau rokok kok lupa sikat gigi 100 kali. Maka dia bangun tidur itu satu ruangan yang dengan istrinya itu baunya seperti bau WC. Anaknya orang selepas mobil itu kamu beri kotoran itu bagaimana? Kamu punya sepeda motor kemudian knalpotnya diberi rokok aja kamu marah. Mulut kamu berarti lebih rendah dari rokok. Lebih knalpot. Ini penting, ini khusus pendidikan Al-Fatah. Jadilah santri yang rapi, yang disiplin, yang takwa, yang bisa diterima seluruh kalangan umat. Dan saya pesan kepada calon-calon mertua, pokoknya melihat santri Al-Fatah merokok jangan diambil mandi. Dia berhenti dulu, jangan diambil mandi, jangan. Ini nggak layak untuk merawat mulutnya, apalagi merawat putih antum, nggak layak. Diragukan sayangnya pada istri, diragukan. Dengan mulutnya sendiri nggak sayang, apalagi dengan mulutnya orang lain. Ini nasihat khusus. Siapa yang merasa tersindir itu yang saya harap. Penting, masya Allah. Saya ini benar-benar kalau sudah ada melihat santri
putri sudah hafidhah, santri putri sudah alimah, dapat suami mulutnya lebih rendah daripada knalpot. Innalillah. Ini namanya kan penghinaan. Ya. Ini sedikit laporan-laporan mengenai jumlah santri Al-Fatah kurang lebihnya. Namanya data itu ya kadang-kadang pas, kadang-kadang lebih sedikit atau kurang sedikit, kurang lebihnya. Untuk jadi gambaran dan untuk bahan doa, dan kami minta didoakan oleh para wali santri, para hadirin, para habaib, para ulama, para senior-senior dan junior-junior. Nah, jumlah santri dan guru di Pondok Pusat, jumlah kepalanya 24.106. Yang mungkin 17.974 orang, yang pulang pergi 3.213 orang. Jumlah ustadz 2.919 orang. Ini kalau dihitung per kepala. Kalau dihitung per madrasah, karena ada santri yang mengikuti 2 madrasah, tahfidz, kemudian dengan gininya ada yang hanya 1 madrasah saja, jumlahnya bisa tambah lagi. Jumlah santri dan guru Al-Fatah per madrasah, santri 35.646 orang, ustadz dan ustadzah per madrasah ya. Ini dengan ustadz itu 1.990 orang. Ya kurang lebihnya begitu. Ini ustadz yang kurang lebih. Jumlah santri dan guru cabang, jumlah santri dan guru cabang 29.384 orang dari 265 cabang. Alhamdulillah Allah mudahkan ada cabang-cabang di seluruh di daerah-daerah yang telah ditakdirkan Allah ada di luar atau di dalam negeri, maka minta doanya semoga cabang-cabang itu tambah berkah. Kalau ada yang sudah daftar lebih dari 300, yang sudah berjalan 265. Jumlah santri di cabang dan gurunya 27.082 orang. Ustadz dan ustadzah 2.302 orang. Ini menasukkan pendidikan PTA, PTQ, Ekro dan sebagainya itu ya. Jumlah total santri pusat dan cabang 53.490 orang. Ini dihitung kepalanya. Jumlah santri amali putra putri 132 orang. Jumlah tamu hari raya 21.401 orang. Jumlah santri foreign 612 orang. Malaysia 261, Thailand 82, Kamboja 134, Filipina 78, Vietnam 22, Singapura 6, Sri Lanka 17, Timor Leste 1, Belanda 1, New Zealand 1, Papua Nugini 4, Mesir 1, Yaman 4. Kemarin ada usaha-usaha peningkatan yang sudah berjalan 10 tahunan. Ini jumlah jamaah tarawih. Jumlah jamaah tarawih yang 30 juz setiap malam ada 10 halaqah, 10 jamaah putra putri. Yang bimbing 15 juz 3 halaqah. Jadi lebih banyak 30 juznya daripada 15 juznya. Karena nanggung 15 itu nanggung. Amal satu malam hanya 15 kurang 30. Ya. 10 juz 7 halaqah. Yang 30 malah banyak. 5 juz 15 halaqah. 3 juz 16 halaqah. 1,5 juz 138 halaqah. Di samping itu ada tempat-tempat untuk isi masail di masjid-masjid di seluruh tempat yang bisa kita datangi, yang siap menerima dan siap diadakan. Jumlah tempat masail 878 majlis. Di Pondok Pusat 77 tempat, di Pondok Cabang total 801 tempat. Alhamdulillah. Semoga jadi meridhokan Allah dan menggembirakan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Termasuk majlis kita hari ini, semoga bagian dari majlis yang diridhoi Allah dan menyebabkan Nabi kita tersenyum kepada kita. Dapat senyumnya Nabi ini sukses dunia, sukses akhirat. Karena amalannya umat Muhammad ini disowankan oleh Allah, disowankan oleh para malaikat kepada Rasulullah. Tampak semua, termasuk di sini tampak. Termasuk santri yang merokok tampak. Tamu-tamu yang sedang ngaji dan merokok kurang tawadhu tampak juga. Wah, makanya la ilaha illallah
tu'radu 'alayya a'malu ummati fama wajadtu khairan hamidtu 'alayhi wa ma wajadtu syarran istaghfarullah lakum aw kama ja'a fil hadits rawahu at-Tabarani. Tegasnya kalau kita amal baik tentu Nabi akan suka, dapat doanya Nabi, dapat ridhonya Nabi. Kalau kita amal buruk menyusahkan beliau, maka rugi hidup sekali menyusahkan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya Nabi mengecewakan Nabi. Ini satu sikap yang benar-benar pantas. Maka setiap kita mau ngomong langkah memutuskan sekarang ini mengecewakan Nabi atau memberikan Nabi. Ya, ini kita akan mengumumkan data-data santri yang berprestasi. Nah, ini apa? Ada dari Pak santri prestasi diumumkan? Ada dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam bab Syama'il, dalam bab manaqib Nabi membuat prestasi. Orang Ansor prestasi yang tertinggi ini. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini. Jadi prestasi-prestasi itu sudah pernah dibuat Nabi untuk menerangkan kepada umat sebagian orang yang punya derajat di agama yang berbeda dengan yang lain. Maka sejak dulu ulama mengatakan yang tertinggi selepas para anbiya adalah para sahabat. Sahabat yang tertinggi adalah khulafaur rasyidun. Khulafaur rasyidun yang tertinggi adalah Syaikhan Abu Bakar dan Umar. Dari keduanya yang tertinggi adalah Sayyidina Abu Bakar. Selepas itu, selepas 4 orang itu, yang tertinggi adalah Baqiyatul Ashrah, 6 orang yang dalam Ashrah Mubasharah bil Jannah, yaitu Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Waqqas, Az-Zubair bin Awam, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini sejak dulu prestasi itu ada. Nabi muji Bilal, Anda Musaudat. Bilal ini adalah sahabatku yang paling lantang dan paling merdu suaranya. Akhirnya beliau pilih untuk jadi muadzin beliau. Nah, maka harapannya itu mengingatkan prestasi-prestasi di akhirat. Tentu saja prestasi ini bukan diringkas dalam yang akan diterangkan ini. Anak kita ditolong oleh Allah untuk jadi orang beriman itu prestasi. Mondok prestasi, selesai mondok prestasi, walaupun di kelasnya paling rendah nilainya, tapi ini sudah bernilai yang begitu tinggi di sisi agama, di sisi Allah, di sisi Rasulullah. Semoga jadi keberkahan untuk kedua orang tuanya, bahkan anak cucunya, bahkan seluruh dunia dan